Ini rencana yang brilian. Master Tao Xuantian sangat gembira. Jika pihak lain mundur karena kesulitan, itu akan bagus. Jika mereka bersikeras masuk, aku akan menganggap mereka sebagai pesaingku. Begitu kita bertemu mereka, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Lu Yun mengangguk sedikit, lalu menghilang dalam sekejap. Master Tao Xuantian segera mengatur untuk menyebarkan berita bahwa Lu Yun akan memasuki alam Taixuan. 3 Kaisar Netherworld juga menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyebarkan berita ke seluruh alam Dahong Jiantian dan alam Xuantian. Begitu berita itu keluar, banyak orang benar-benar terkejut. Beberapa Kaisar Dao Abadi yang awalnya siap bergerak, berhenti setelah mendengar nama Lu Yun. Namun, selalu ada beberapa orang yang terisolasi dari berita karena pengasingannya atau alasan lainnya, dan tidak mengetahui seberapa kuat Lu Yun. Lu Yun muncul di surga pedang Dahong. 3 Master Dao, Tai Qian, Tai Kun, dan Tai Xu, telah menunggu lama. Bahkan Kaisar Dao Busuanzi bergegas kembali. Semua orang duduk di sekitar meja batu kuno, dan suasananya khusyuk. Rekan Taois Lu Yun, Anda datang di waktu yang tepat. Apakah Anda tahu tentang urusan alam Taixuan? Master Tao Tai Xu langsung ke pokok permasalahan, dengan nada cemas. Lu Yun mengangguk pelan, aku tahu 1 atau 2 hal. Selamat untukmu karena telah memperoleh Taixuan Divine Jade. Pendeta Tao Tai Xu tertawa getir, para pendeta Tao bercanda. Giok ilahi Taixuan ini bagaikan kentang panas di tanganku sekarang. Sulit untuk mencapai keabadian. Sekarang giok suci ini telah lahir, aku bertanya-tanya berapa banyak guru Tao yang menentang surga akan menginginkannya. Jika aku mundur untuk memurnikannya, bukankah aku akan membahayakan diriku sendiri? Awalnya, aku berharap Dao You dapat membantuku mendapatkan giok suci, dan kemudian aku dapat menerobos dengan tenang. Sekarang tampaknya aku hanya dapat menyusahkan Dao You untuk membantuku mengatasi masalah yang akan datang. Lu Yun merenung sejenak dan berkata, batu giok ilahi Taixuan memang merupakan harta karun yang harus ditembus oleh Master Dao Nitian, tetapi orang macam apa Kaisar Dao Taixuan itu? Dia meninggalkan batu giok ilahi ini dan mendirikan alam Taixuan ini. Saya khawatir itu bukan hanya demi membantu generasi muda untuk menerobos. Menurut pendapatku, ini lebih seperti penyaringan. Hanya Master Dao yang cukup kuat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan giok suci ini. Kaisar Busuanzi membelai jenggotnya dan tersenyum, Dao You Lu Yun benar. Kaisar Taixuan adalah orang yang rendah hati dan dia suka bernostalgia. Itulah sebabnya dia meninggalkan gua alam Taixuan di alam Xuantian. Ada banyak harta karun di dalamnya. Selain giok ilahi Taixuan, mungkin ada lebih banyak harta karun berharga yang menunggu untuk kita temukan. Namun, untuk mendapatkan harta karun ini, selain kekuatan, kamu juga membutuhkan keberuntungan. Dia melirik Lu Yun dan berkata dengan penuh arti, dengan rekan Taois Lu Yun yang memimpin, tidak peduli berapa banyak Taois anti surgawi yang ada, mereka tidak perlu ditakuti. Terlebih lagi, kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Taixuan Divine Jade. Sekarang kamu telah menyatakan niatmu untuk memperjuangkan 3 sisanya. Aku pikir alam Taixuan akan segera menjadi milikmu. Lu Yun hendak berbicara ketika tiba-tiba, aura kuat datang dari luar langit pedang Dahong, yang penuh dengan penindasan. Aura yang sangat kuat, itu adalah seorang guru Tao yang menantang surga. Seru guru Tao Tai Qian. Kaisar Tao Busuanzi menghitung dengan jarinya, wajahnya sedikit berubah, itu adalah guru Tao Gui Huo. Orang tua ini juga merupakan eksistensi yang sangat kuno di antara para guru Tao yang menentang surga. Dia telah hidup lebih lama dari beberapa Kaisar Tao yang abadi. Dia telah menghilang selama ratusan juta tahun. Saya pikir dia sedang mengasingkan diri untuk mencari terobosan. Saya tidak menyangka bahwa dia akan terkejut dengan giok ilahi Taixuan ini. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, orang tua ini datang ke sini tepat setelah keluar dari tempat pertapaan. Dia mungkin bahkan tidak tahu tentang keberadaan rekan Daois Lu Yun. Master Dao kuno seperti mereka sedang mendekati akhir hidup mereka dan kondisi mereka sedang menurun. Jika mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk menerobos, mereka hanya harus menunggu kematian, jadi mereka sangat gila. Sebelum dia selesai berbicara, kekosongan di atas pedang Hong besar terbelah, dan seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah pucat perlahan berjalan keluar. Tatapan matanya dingin, dan dia menyapu semuanya, akhirnya mendarat di Tao Taixu, dan suaranya serak dan kasar, Taixu tua, serahkan giok ilahi Taixuan, dan aku akan mengampuni nyawamu. Meskipun kekuatan Taois Taixu tidak sebaik Taois Gui Huo, ia mendapat dukungan dari Dahong Jiantian, formasi kuat yang dapat melawan Kaisar Tao Abadi, dan ia juga memiliki Kaisar Tao Busuanzi dan Lu Yun di sisinya. Selain itu, beberapa binatang suci kuat yang telah ia taklukkan sebelumnya sedang mengamatinya dengan penuh nafsu. Dia tidak takut, dia mendengus dingin, tidak menunjukkan kelemahan, Gui Huo, lupakan saja. Aku mendapatkan giok ilahi Taixuan ini dengan kemampuanku sendiri. Jika kau menginginkannya, pergilah ke alam Taixuan dan perjuangkan 3 sisanya. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan, jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mendengar ini, Master Tao Gui Huo tertawa terbahak-bahak, ketika aku menjadi Master Tao Nitian, kamu bahkan belum lahir. Bahkan jika kamu mencapai keabadian dengan Taixuan Divine Jade, kamu hanyalah sampah. Membunuhmu sama saja dengan membunuh seekor anjing. Jika kamu tidak menyerahkan Taixuan Divine Jade, aku akan menangkapmu, Dahong Jiantian terlebih dahulu. Kaisar Busuanzi melangkah keluar dan berdiri di tepi formasi Dahong Jiantian. Ia menatap pendeta Gui Huo sambil tersenyum tipis, kau benar-benar sombong.
Beraninya kau berteriak di sini tanpa tahu di mana kau berada. Master Tao Guihuo menyipitkan matanya yang berawan dan menatap Master Tao Bu Xuanzi, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang pucat. Bu Xuanzi, mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang alih-alih bersembunyi di dalam tempurung kura-kuramu? Mungkinkah kamu juga mengincar Taixuan Divine Jade? Giok ilahi Taixuan, Kaisar Bu Xuanzi Dao mencibir, aku di sini untuk melindungi kedamaian tempat ini, bagaimana mungkin aku menginginkan hal-hal materi ini? Tapi kamu, Guihuo, kamu tidak hanya hidup dan menunggu kematian, tetapi kamu berani memprovokasi Dahong Jiantian. Apakah kamu pikir kamu sudah hidup terlalu lama? Dia berhenti sejenak dan berkata dengan penuh arti, tidakkah kau pikirkan mengapa akulah yang pertama kali datang, sementara tak satu pun dari para Master Dao penentang surga yang lebih dekat dengan alam Taixuan muncul. Sang Master Boneka merasakan sentakan di hatinya, dan firasat yang tidak mengenakan menghampirinya. Namun, ia berubah pikiran dan menyadari bahwa ia sudah berada di ujung kekuatannya dan hidupnya akan segera berakhir. Bahkan jika ada bahaya, ia tidak peduli. Ia tertawa datar dan berkata, Bu Xuanzi, berhentilah bermain trik di sini. Hidupku akan segera berakhir, dan aku sangat membutuhkan giok ilahi Taixuan untuk menerobos. Jika kau tahu apa yang baik untukmu hari ini, kau akan menyingkir. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama-sama, Kaisar Dao, sang peramal, tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon. Pada saat ini, 10 aura mengerikan muncul dari langit pedang Hong Agung, seperti 10 gunung yang menjulang tinggi, menekan kekosongan dan membuatnya bergetar. Dua aura itu sangat menakutkan, dan mereka sebenarnya adalah dua Kaisar Dao abadi. Wajah Master Tao Guihuo berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Kaisar Tao Tang Yuan, yang telah dia temui beberapa kali sebelumnya, dan yang lainnya adalah Kaisar Tao Mengbi yang terkenal. Kedua lelaki tua ini juga ada di sini. Mungkinkah mereka juga ada di sini untuk mendapatkan Taixuan Divine Jade? Sebelum dia sempat bereaksi, Kaisar Tang Yuan dan Kaisar Mengbi sudah muncul di samping Kaisar Bu Xuanzi bersama 8 petarung tingkat Dao Lord lainnya. Mereka memiliki tatapan dingin dan niat membunuh, dan jelas bahwa mereka tidak ada di sini untuk mencuri harta karun, tetapi untuk melindungi Dahong Jiantian. Dao Master Guihuo tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Kaisar Dao Tang Yuan dan Kaisar Dao Mengbi terlibat dengan Bu Xuanzi dan Dahong Jiantian? Tepat saat dia kebingungan, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari surga pedang Dahong. Bunuh saja, berisik. Master Tao Guihuo melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, perlahan berjalan keluar dari surga pedang Dahong. Tatapan matanya tenang, tetapi mengandung keagungan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah dewa yang mengawasi semua makhluk hidup. Ketika melihat pemuda berpakaian putih itu, Master Guihuo merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, dan bahkan pernapasannya pun menjadi sulit. Kaisar Tao Bu Xuanzi melirik guru Tao Guihuo yang ketakutan dan berkata dengan nada sarkastis, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Jika kamu bertanya sebelumnya, kamu akan tahu bahwa rekan Tao Lu Yun ada di sini. Sekarang, kamu hanya bisa menjadi hantu yang bingung. Lu Yun, Master Tao Guihuo mengucapkan dua kata ini dengan susah payah, matanya penuh dengan keputusasaan. Kaisar Tang Yuan dan para pengikutnya tidak membuang-buang kata dan langsung menyerang. 10 binatang buas juga meraung dan bergabung dalam pertempuran, mengepung guru Tao Guihuo. Hanya dalam satu ronde, Master Tao bencana boneka itu hancur berkeping-keping, bahkan jiwa aslinya pun musnah tanpa jejak yang tersisa. Ketika banyak guru Tao yang diam-diam memata-matai melihat pemandangan ini, mereka semua terkesiap. Mereka menyadari bahwa Dahong Jiantian jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Lu Yun tidak hanya menaklukkan Kaisar Dao Tang Yuan dan Kaisar Dao Mengbi, tetapi bahkan Kaisar Dao Bu Xuanzi bersedia bekerja untuknya. Dahong Jiantian ini telah menjadi lempengan besi. Tanpa kekuatan Kaisar Dao abadi alam kedua, pergi ke sana sama saja dengan mati. Untuk sementara waktu, para penguasa Dao yang awalnya siap untuk bergerak menyerah pada gagasan merampok harta karun itu dan pergi diam-diam. Berita tentang Dahong Jiantian dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Xuantian. Semua orang tahu bahwa ada kekuatan penjaga yang kuat di sana, dan bahkan kekuatan lama di wilayah Xuantian tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Lu Yun menyuruh orang-orang menyebarkan berita bahwa dia akan memasuki alam Taixuan untuk memperebutkan 3 giok ilahi Taixuan yang tersisa. Siapapun yang berani bersaing dengannya akan dianggap sebagai musuh dan akan dibunuh tanpa ampun. Pernyataan ini mengejutkan banyak Master Dao penentang surga. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan. Mereka berpikir bahwa Lu Yun hanya mengirim tubuh Dao, dan mereka mungkin tidak sekuat tubuh aslinya, dan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, Lu Yun tidak menghentikan mereka untuk memasuki alam Taixuan satu demi satu. Bagaimanapun, dia tidak ingin menyinggung semua kekuatan. Lu Yun tidak sombong, dia punya alasan sendiri untuk mengizinkan para master anti surga itu memasuki alam Taixuan. Pertama-tama, dia bukan orang yang haus darah. Itu sudah cukup untuk menakuti sebagian dari mereka. Tidak perlu membunuh mereka semua dan membuat musuh tanpa alasan. Dia masih memiliki dunia Taichang, ras manusia Taichang, dan Dahong Jiantian untuk dilindungi. Lebih baik memiliki lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah.
Kedua, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Pertarungan untuk mendapatkan Taixuan Divine Jade tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Dalam hal kekuatan dan keberuntungan, dia percaya bahwa dia tidak kalah dengan siapapun. Selain itu, dia memiliki rencana lain untuk kultivasi. Tubuh pedang abadinya akan segera selesai. Jika dia dapat sepenuhnya menguasai kekuatan aturan kehidupan, dia akan dapat mencapai keabadian di satu alam, tanpa harus bergantung pada Taixuan Divine Jade untuk menyimpulkan pedang Dao terpadu agung. Pada saat ini, aura yang sangat mendominasi menerobos masuk dari luar alam Suantian tanpa peringatan, seperti cakar raksasa yang merobek langit, membawa serta perasaan tertekan yang menyesakkan. Aura ini berasal dari Raja Iblis dari alam Iblis Abis. Raut wajah Kaisar Nether sedikit berubah, dengan nada tidak percaya. Lu Yun juga mengangkat alisnya. Raja Iblis Chonglou, dia tidak asing dengan nama ini. Setelah menggantikannya sebagai penguasa anti surga pertama dari Chaos Universe, dia mengetahui tentang orang ini melalui intelijen internal dari wilayah Kekaisaran Langhuan. Alam Iblis Abis, kekuatan yang didukung oleh alam semesta gelap, menentang aliansi Istana Dao, tetapi bertindak rendah hati dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Karena alasan yang tidak diketahui, aliansi Istana Dao telah memblokir berita tentang Raja Iblis. Dikatakan bahwa orang ini tidak terduga dan telah bertarung melawan Kaisar Dao abadi dari alam kedua tanpa terkalahkan dan mundur tanpa cedera. Lelaki itu adalah lelaki kekar dengan rambut merah liar yang berkibar bagai api. Ia memegang pedang besar yang memancarkan energi iblis gelap, seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari jurang neraka. Ia melihat sekeliling dan melirik semua orang, akhirnya mendarat di Lu Yun. Netherworld lama, waktumu telah berlalu, kata penguasa Istana Iblis dengan nada meremehkan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Agung Netherworld. Aku datang ke sini untuk menemukannya. Dia menunjuk Lu Yun, suaranya seperti guntur. Lu Yun, kau menggantikanku, dan sekarang aku juga telah memperoleh senjata suci tertinggi. Akan ada pertarungan antara kau dan aku. Sebelum dia selesai berbicara, Raja Iblis Chonglou mengayunkan pedang raksasa di tangannya. Pedang hitam seperti tinta merobek kekosongan dan dengan paksa membelah jalan menuju alam Taixuan. Dia melangkah masuk dan sosoknya menghilang. Kaisar Nether dan yang lainnya semua terkejut. Cahaya bilah yang sangat mendominasi itu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, yang membuat mereka merasakan jantung berdebar-debar. Dia benar-benar prajurit suci tertinggi. Kaisar Kurwa tampak serius, Raja Iblis ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, mungkinkah dia telah mencapai tingkat Kaisar Abadi Alam ketiga? Kaisar Kanaan menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata suci tertinggi mungkin tidak bisa diperolehnya sendiri. Mungkin diberikan oleh makhluk kuat di alam semesta gelap. Namun, jika dia berhasil mencapai keabadian, itu akan menjadi ancaman besar bagi aliansi Istana Dao. Mata ketiga orang itu tertuju pada Lu Yun. Kemunculan Raja Iblis Zunlou tidak diragukan lagi menambah variabel besar dalam perjalanan Lu Yun menuju alam Taixuan. Lu Yun tampak tenang, tetapi sedikit kesungguhan melintas di matanya. Kemunculan Raja Iblis membuatnya menyadari bahwa kemunculan giok ilahi Taixuan kali ini mungkin tidak hanya menarik orang-orang kuat dari alam Suantian. Para penguasa anti surga yang awalnya takut mungkin tidak dapat menahan keserakahan mereka dan mengambil risiko. Sepertinya aku harus mengubah rencana. Lu Yun berpikir dalam hati. Awalnya, dia hanya berencana untuk mengirim inkarnasi ke alam Taixuan, tetapi sekarang tampaknya dia harus membawa prajurit suci dan mengirim tubuh Dao. Kekuatan Raja Iblis Chonglou tidak boleh diremehkan. Bahkan jika tubuh Dao jatuh, ia dapat dibangkitkan kembali, dan tidak akan ada kerugian nyata yang ditimbulkan. Kaisar Netherworld mengerutkan kening, dengan nada khawatir, Lu Yun, Raja Iblis sekarang memiliki senjata suci tertinggi, dan kekuatannya mungkin jauh lebih besar dari sebelumnya. Apakah kamu terlalu sombong untuk hanya mengirimkan tubuh Taomu? Kaisar Canaan juga menggemakan, ya, Raja Iblis Chonglou bukanlah Raja Dao biasa. Ia pernah bertarung melawan Kaisar Dao abadi alam kedua dan tetap tak terkalahkan. Sekarang ia telah memperoleh senjata suci tertinggi. Kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat Kaisar abadi alam ketiga. Tubuh Daomu mungkin tidak dapat melawannya. Mendengar ini, Lu Yun mencibir, kalian berdua Kaisar terlalu khawatir. Kapan aku mengatakan bahwa aku hanya akan mengirim satu tubuh Dao? Harta karun di alam Taixuan seharusnya menjadi milik aliansi Istana Dao. Apakah para badut dari pasukan musuh itu ingin mendapatkan giok ilahi Taixuan? Itu hanya angan-angan. Jika mereka benar-benar berani mendapatkannya, mereka akan mencari kematian. Lu Yun menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan nada mendominasi, aku pasti akan membunuh Raja Iblis Zunlou di alam Taixuan saat aku pergi ke sana. Jika ketiga Kaisar khawatir, kalian bisa tinggal di sini saja. Jika Raja Iblis Zunlou berhasil melarikan diri, mari kita bergabung dan mengirimnya ke barat. Kaisar Netherworld terbatuk pelan dan menjelaskan, Lu Yun, kau tidak tahu bahwa sebenarnya ada kesepakatan antara aliansi Istana Dao kita dan pasukan musuh itu. Kaisar Dao abadi tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan antara penguasa Dao, kecuali jika itu adalah dendam pribadi. Dan penguasa Dao biasa tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Kaisar abadi dari alam pertama dari pasukan musuh. Lu Yun mencibir dan membantah dengan lugas, Yang Mulia, ini salah. Ketika Anda bergabung untuk merebut pedang Tianxing saya, apakah Anda pernah memikirkan perjanjian ini? Wajah Kaisar Nether membeku, dan dia menjelaskan dengan canggung, Ahem, Lu Yun, perjanjian ini, untuk dunia luar. Secara internal,
Tentu saja tidak ada batasan seperti itu. Lu Yun merasa kesal. Aliansi Istana Dao ini toleran terhadap dunia luar tetapi ketat terhadap dunia dalam. Sebagai Master Dao nomor satu yang menentang surga, dia menjadi sasaran di mana-mana oleh orang-orangnya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki rasa memiliki? Permaisuri Lang Huan benar, aliansi Istana Dao tidak lebih dari itu, kata Lu Yun dalam hatinya. Namun, dia juga mengerti bahwa aliansi Istana Dao tidak berutang apapun padanya, dan dia tidak berutang apapun kepada aliansi Istana Dao. Selama bertahun-tahun, dia telah berjuang untuk aliansi Istana Dao dan memberikan kontribusi besar, yang layak untuk status ini. Kaisar Kurong melihat bahwa Lu Yun tampak tidak senang, dan ia segera mencoba menghiburnya. Lu Yun, jangan terlalu khawatir. Meskipun aliansi Istana Dao memiliki beberapa aturan yang rumit, namun tetap dapat berguna di saat-saat kritis. Aliansi Istana Dao telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi perdamaian alam semesta Chaos selama bertahun-tahun. Lu Yun mengangguk, jangan khawatir, Yang Mulia. Meskipun saya memiliki beberapa pendapat tentang aliansi Istana Dao, bagaimanapun juga saya tetaplah anggota aliansi Istana Dao, jadi tentu saja saya tidak akan melakukan tindakan radikal. Setelah itu, Lu Yun mulai bersiap. Dia memindahkan sepertiga dari tubuh aslinya dari wilayah Kekaisaran Lang Huan. Tubuh ini telah mengolah 1000 cara surgawi dari alam semesta yang kacau, dan wilayahnya sempurna, jadi kekuatan tempurnya sekitar setengah dari tubuh aslinya. Dengan tubuh Tao ini, ditambah dengan pedang Tianxing, pedang Dao terpadu agung, tubuh pedang abadi, tubuh pikiran abadi, dan teratai hijau kekacauan, bahkan jika Raja Iblis memiliki senjata suci tertinggi, dia mungkin bukan lawanku. Lu Yun berkata dalam hatinya. Ngomong-ngomong, meskipun pedang langit telah selamat dari kesengsaraan prajurit suci, itu belum sepenuhnya berakhir. Jika sebagian segelnya terbuka, itu mungkin akan menyebabkan kesengsaraan prajurit suci yang baru. Dan untuk meningkatkan tingkat prajurit suci tertinggi, ia perlu melahap prajurit suci tertinggi lainnya. Jika kita dapat mengambil pisau ajaib Raja Iblis dan membiarkan pedang langit melahapnya, mungkin pedang langit dapat selamat dari kesengsaraan prajurit suci keempat. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Butuh waktu puluhan tahun untuk mengirim tubuh Dao dari wilayah Kekaisaran Lang Huan. Lu Yun khawatir sesuatu akan terjadi jika dia terlambat, jadi melihat bahwa tidak ada Master Dao lain yang melawan surga yang memasuki alam Taixuan untuk saat ini, dia langsung terbang masuk. Berita bahwa Raja Iblis Chonglou memperoleh senjata suci tertinggi dan memasuki alam Taixuan dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta yang kacau. Alam Iblis Abis benar-benar rela menghabiskan banyak uang kali ini. Mereka benar-benar menganugerahkan senjata suci tertinggi kepada Raja Iblis Chonglou. Kaisar Dewa Kuno mendesah. Bahkan dengan senjata suci tertinggi, Raja Iblis Chonglou mungkin tidak dapat mengalahkan Lu Yun. Pemahaman dunia luar tentang Lu Yun hanya dangkal. Hanya setelah pertarungan sungguhan orang-orang akan tahu betapa jahatnya anak ini. Seorang pria kuat misterius mendengus dingin. Ya, jika Raja Iblis Chonglou dikalahkan oleh Lu Yun, dia mungkin akan menderita pukulan telak dan bahkan kehilangan harapan untuk menjadi abadi. Kekuatan lain mungkin akan senang melihat situasi ini. Seorang pria kuat lainnya menggema. Alam Taixuan, salah satu tempat berbahaya paling terkenal di alam semesta Primal Chaos, juga merupakan tempat harta karun yang besar. Menurut legenda, alam ini dibuka oleh Kaisar Taixuan Dao, dan berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Taixuan Divine Jade, harta karun yang dapat membantu orang menembus keabadian. Begitu Lu Yun melangkah ke alam Taixuan, dia mendapati dirinya berada di tepi area tersebut. Dikelilingi oleh awan dan kabut, tempat itu tampak seperti negeri dongeng, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Taixuan Dao ini benar-benar orang yang sentimental, membuatnya begitu mewah. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa alam Taixuan terbagi menjadi 12 tingkat, 4 tingkat luar, 4 tingkat tengah, dan 4 tingkat dalam. Semakin dekat ke area inti, semakin besar bahayanya, dan semakin berharga harta karunnya. Di area tingkat ke-9 itulah Master Taixu Dao memperoleh giok ilahi Taixuan. Kita harus menemukan orang tua itu, pendeta Tao Taixu terlebih dahulu. Lu Yun berpikir dalam hati. Setelah pendeta Tao Taixu mendapatkan giok ilahi Taixuan, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Siapa di antara para guru Tao yang menentang surga itu yang tidak berjuang untuk mencapai keabadian? Saya khawatir bahwa kecuali dirinya, para guru Tao lainnya yang menentang surga akan menyerang pendeta Tao Taixu. Meskipun Master Tao Taixu relatif akrab dengan alam Taixuan dan dapat bertahan beberapa saat pada tahap awal, seiring berjalannya waktu, semakin banyak Master Tao Nitian yang memasuki alam Taixuan, dan situasinya hanya akan menjadi semakin berbahaya. Orang-orang munafik itu tidak berani menyerang Master Tao Taixu secara terbuka, dan kita tidak tahu trik licik apa yang akan mereka gunakan di balik layar. Mengenai ras alien bawaan dan para Master Tao pemberontak surga dari alam iblis abis, saya khawatir mereka sudah lama ingin membunuh Master Tao Taixu. Orang tua ini benar-benar bernasib buruk. Lu Yun mendesah dalam hatinya. Namun, Lu Yun tidak khawatir bahwa pendeta Tao Taixu akan terbunuh. Meskipun orang tua ini tidak sekuat dirinya, dia bukanlah orang yang lemah. Selain itu, dia terkenal, dan kebanyakan orang tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Lagi pula, tidak ada yang ingin menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan. 4 tingkat terluar tidak berarti apa-apa bagi Lu Yun. Meskipun pencapaiannya dalam formasi dan batasan tidak tinggi, telekinesisnya yang kuat sudah cukup untuk memungkinkannya melihat sebagian besar ilusi dan batasan.
Beranikah kau memamerkan kemampuanmu di depan seorang ahli? Lu Yun mencibir, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia bergegas maju, mengabaikan berbagai bahaya di 4 tingkat terluar. Setelah memasuki area tingkat kelima, Lu Yun berhadapan langsung dengan tim Master Tao yang menentang surga dari aliansi Istana Dao. Lu Yun, melihat Lu Yun, raut wajah tim guru Tao anti surgawi ini sedikit berubah. Mereka semua mengeluarkan senjata sihir mereka dan bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Lu Yun melirik mereka, mengabaikan mereka, dan berjalan lurus melewati mereka. Kau, pergi sekarang. Melihat punggung Lu Yun yang menjauh, kelompok Master Tao anti surgawi saling berpandangan dan diam-diam menghela napas lega. Seperti yang diharapkan dari Master Dao penentang surga nomor 1, aura ini benar-benar mengerikan. Sayangnya, bahkan jika Raja Iblis Zunlou memperoleh senjata suci tertinggi, aku khawatir akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali gelar Master Dao penentang surga pertama. Ya, meskipun ranah Lu Yun tidak tinggi, dia memiliki potensi besar dan dapat terus berkembang. Namun, Raja Iblis telah mencapai batas Master Tao dan memiliki potensi yang terbatas. Sepertinya kita tidak perlu bertarung untuk mendapatkan Taixuan Divine Jade. Benda itu terlalu panas untuk ditangani. Kita cari saja harta karun lainnya. Benar sekali, dan kita harus berusaha menghindari memprovokasi Lu Yun. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Lu Yun terus memacu kecepatannya, ketika tiba-tiba dia mengerutkan kening dan merasakan samar-samar sinyal minta tolong. Itu Master Tao Taixu. Lu Yun terkejut dan segera mengeluarkan perahu terbang ruang waktu, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan bergegas menuju area tingkat ke-10. Di tingkat ke-10, ada tanah tandus seluas 1000 mil, dan pasir kuning memenuhi langit. Angin menderu meniup debu ke seluruh langit, seperti binatang buas yang melahap segalanya. Master Tao Taixu dan Master Tao Xuantian bersembunyi di balik lempengan batu yang pecah dengan panik, pakaian mereka compang camping dan napas mereka tidak teratur. Mereka telah diburu selama 3 hari 3 malam, seperti anjing yang kehilangan rumah, dan mereka dalam keadaan panik sepanjang hari. Sialan Bajiu dan Kuksi itu, mereka benar-benar sekelompok hantu yang berkeliaran. Taois Xuantian mengumpat, suaranya serak, seolah-olah tenggorokannya penuh pasir. Siapa yang bilang itu tidak benar? Pendeta Tao Taixu berkata sambil tersenyum masam, seharusnya aku tidak datang ke tempat terkutuk ini sebelumnya. Sekarang, aku tidak mendapatkan giok ilahi Taixuan, tetapi malah mendapat masalah. Pada saat ini, 4 sosok melesat di udara, bagaikan 4 sambaran petir, dan langsung muncul di hadapan mereka. 2 orang yang memimpin mereka adalah Dao Master Bajiu dan Dao Master Kuksi, dan 2 lainnya adalah Dao Master teratas dari Hedao, dengan aura kuat yang membuat jantung orang berdebar-debar. Master Tao Merpati Tiran adalah burung nasar raksasa dengan wajah ganas dan mata seperti kilat, memancarkan cahaya ganas yang membuat orang bergidik. Master Tao Jahat Kerangka adalah kerangka, dengan tulang yang memancarkan cahaya hijau redup, dan memegang tombak tulang di tangannya, yang menakutkan dan mengerikan. Taixu, Xuantian, kalian tidak boleh lari, kata Taois Bajiu sambil tersenyum sinis, serahkan giok ilahi Taixuan dengan patuh, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi. Kalau tidak, dia sengaja tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ancamannya jelas. Bajiu, berhentilah berpura-pura di sini, Master Tao Taixu mendengus dingin, kau jelas tahu hubungan antara kami dan Lu Yun, namun kau masih berani memburu kami. Apa kau tidak takut dia akan datang dan membunuhmu? Pendeta Tao Bajiu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon besar Lu Yun. Anak itu mungkin memiliki beberapa keterampilan di dunia luar, tetapi di alam Taixuan, gelombang apa yang bisa dia buat? Ada banyak sekali guru Tao yang menentang langit berkumpul di sini, bisakah dia menekan semua orang? Terlebih lagi, Raja Iblis Zunlou telah mengatakan bahwa dia ingin menantangnya dan mengambil kembali gelar Raja Dao penentang surga pertama. Aku rasa dia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Pendeta Tao Taixu mencibir, Raja Iblis Zunlou ingin mengambil kembali gelarnya. Itu hanya khayalan, dia hanya akan mati di tangan Lu Yun. Kau, wajah Taois Bajiu menjadi gelap, dan sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Jangan lupa, lanjut Taois Taixu, Lu Yun telah mengumumkan bahwa semua Taois yang memasuki alam Taixuan untuk memperjuangkan giok ilahi Taixuan akan dianggap sebagai musuh olehnya dan akan dibunuh tanpa ampun. Dan mereka yang mengejar kita akan menjadi target buruannya yang utama. Menggertak, Master Tao Jahat Kerangka mendengus dingin, melambaikan tombak tulang putih di tangannya, dan mengarahkannya ke Master Tao Taixu, jangan bicara omong kosong, serahkan giok ilahi Taixuan, kalau tidak, mati saja. Master Tao Taixu dan Master Tao Xuantian saling berpandangan, dan secercah tekad terpancar di mata mereka. Ayo bertarung, Taois Taixu meraung, dan menggunakan 2 senjata ajaib, pedang emas dan cermin perunggu kuno, untuk menyerang Taois Bajiu dan keempat rekannya. Taois Xuantian juga menggunakan senjata ajaibnya sendiri dan mengikuti dari belakang. Hanya hal sepele, Pendeta Tao Bajiu mendengus dengan nada meremehkan dan dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan 2 senjata ajaib itu. Keduanya mengambil kesempatan untuk berubah menjadi 2 aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Kejar, Pendeta Tao Bajiu dan keempat rekannya mengejar tanpa henti. Master Tao Taixu dan Master Tao Xuantian terbang jauh-jauh, terus-menerus membentuk formasi untuk menghalangi para pengejar. Namun, meskipun formasi ini sangat indah, mereka seperti kertas di depan Master Tao Bajiu dan yang lainnya, dan mudah hancur.
Melihat keempat orang itu semakin dekat, Master Tao Taiksu dan Master Tao Xuantian menjadi sangat cemas. Tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di perangkap itu. Pendeta Tao Taiksu menggertakkan giginya. Perangkap itu, kita terjebak selama 3 hari penuh sebelum berhasil melarikan diri. Jika kita masuk lagi sekarang, bukankah kita akan masuk ke dalam perangkap? Pendeta Tao Xuantian tampak muram. Aku tidak peduli lagi pada hal itu. Pendeta Tao Taiksu berkata, meskipun perangkap itu berbahaya, perangkap itu tidak dapat diprediksi. Bahkan jika itu adalah pasukan tempur di tingkat keabadian pertama, akan butuh waktu lama untuk menghancurkannya dengan paksa. Ketika kita terjebak sebelumnya, kita telah mempelajari aturan pengoperasian perangkap itu. Selama kita berhati-hati, kita seharusnya dapat mengubahnya menjadi formasi pertahanan dan menahan mereka untuk sementara waktu. Keduanya terbang ke sebuah lembah dan memasuki sebuah gua tersembunyi. Jauh di dalam gua itu terdapat formasi yang sangat rumit yang memancarkan aura aneh. Keduanya memasuki formasi, mengaktifkannya, dan menyembunyikan diri. Master Tao Bajiu dan ketiga temannya mengejar sampai ke lembah dan menemukan gua tersebut. Mereka bersembunyi di sana, kata Master Jahat Tengkorak sambil menunjuk ke arah gua. Apakah menurutmu kau akan baik-baik saja jika hanya bersembunyi? Pendeta Tao Bajiu mencibir dan menuntun ketiganya masuk ke dalam gua. Setelah memasuki gua, keempat orang itu langsung merasakan keberadaan formasi tersebut. Itu benar-benar formasi jebakan yang sangat hebat, kata Master Tao Bajiu dengan sungguh-sungguh, sepertinya mereka ingin menunda waktu. Kalau begitu, hancurkan saja. Pemimpin Jahat Tengkorak tidak sabar dan mengayunkan tombak tulangnya, siap menyerang formasi itu. Tunggu, Master Tao Bajiu menghentikannya, formasi ini sangat kuat. Jika kita menyerang dengan gegabah, itu bisa menjadi bumerang. Kita harus berhati-hati. Mereka berempat bergabung dan mulai memecah formasi. Terjebak di dalam formasi, Master Tao Taiksu dan Master Tao Xuantian tampak pucat, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga formasi tetap berjalan. Sialan, serangan mereka makin lama makin ganas, formasi ini sudah tidak bisa bertahan lagi. Kata Taois Xuantian dengan cemas. Tepat saat formasi itu hendak runtuh, cahaya pedang yang menyilaukan menerobos udara dari kejauhan dan menebas ke arah Master Tao Bajiu dan keempat temannya. Siapa dia? Raut wajah Master Tao Bajiu dan ketiga rekannya berubah drastis dan mereka mencoba melawan dengan segera. Bajiu, Kuxi, berani sekali kalian mengabaikan peringatanku. Sebuah suara dingin dengan sedikit amarah terdengar dari kejauhan. Mendengar suara ini, Master Tao Taiksu dan Master Tao Xuantian langsung bersorak. Itu Lu Yun. Cahaya pedang itu bagaikan seekor angsa liar yang terkejut, membelah ketenangan lembah. Master Tao Bajiu dan ketiga rekannya awalnya berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi itu, tetapi sekarang mereka harus menyerah dan malah bergabung untuk melawan serangan mendadak ini. Di dalam gua, Master Tao Taiksu dan Master Tao Xuantian hampir putus asa, tetapi ketika mereka melihat cahaya pedang, mereka menghela napas lega seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka. Itu Lu Yun, dia akhirnya datang, kata Pendeta Taiksu dengan gembira, sedikit darah muncul di wajahnya yang awalnya pucat. Hebat, kita terselamatkan. Master Tao Xuantian juga sangat gembira. Master Tao Bajiu dan ketiga temannya nyaris berhasil menangkis pedang itu, dan raut wajah mereka berubah drastis. Lu Yun, itu dia, hati Taois Bajiu mencelos, dan hawa dingin menjalar dari kaki hingga kepalanya. Meskipun dia berada di peringkat 10 besar Master Taois Nitian, dia tahu jarak antara dirinya dan Lu Yun, dan saat ini, dia sudah mulai berpikir untuk mundur. Sosok Lu Yun perlahan muncul di atas lembah, menatap dingin ke arah Master Tao Bajiu dan 3 orang lainnya. Bajiu, Kuxi, berani sekali kalian mengabaikan peringatanku. Suara Lu Yun seakan datang dari langit, dengan sedikit kesan keagungan yang tak terbantahkan. Agar dapat tiba di sana secepatnya, Lu Yun tidak menyerang para penjahat yang ditemuinya di sepanjang jalan, tetapi kini menghadapi Pendeta Tao Bajiu dan yang lainnya, ia memutuskan untuk tidak menahan diri. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun berteriak pelan, dan cahaya pedang Tianxing tiba-tiba meningkat. Ribuan cincin Dewa Dao Surgawi muncul, berisi kekuatan aturan kehidupan yang lengkap, dan menebas ke arah 4 orang termasuk Master Tao Bajiu. Pedang ini tampaknya mengandung misteri alam semesta, luas dan tak tertandingi. 2 penguasa Hedao yang lebih lemah bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka ditelan oleh cahaya pedang, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Master Tao Bajiu dan Master Tao Kuxi relatif kuat dan dapat mengerahkan kekuatan penuh aturan, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Menghadapi pedang Lu Yun yang menghancurkan, mereka berdua tidak dapat menahannya bahkan jika mereka bergabung, dan mereka dikalahkan selangkah demi selangkah. Bintang-bintang bertarung untuk supremasi. Taois Tyrant meraung, melepaskan kekuatan magisnya yang paling kuat. Kekuatan bintang-bintang di langit berkumpul bersama, berubah menjadi galaksi cemerlang yang menyapu ke arah Lu Yun. Namun, pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia ini seperti kertas di depan pedang Tianxing dan dengan mudah dikalahkan. Puff, Pendeta Tao Bajiu memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Segera setelah itu, pemimpin jahat kerangka juga dikalahkan, tombak tulangnya patah, dan pelindung tulangnya hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Keduanya saling berpandangan, keduanya ketakutan, dan tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka, berubah menjadi 2 aliran cahaya dan melarikan diri ke arah yang berbeda.
ingin melarikan diri. Sudah terlambat. Lu Yun mencibir, dan pedang Tianxing berubah menjadi dua aliran cahaya dan mengejarnya. Tepat ketika pedang Tianxing hendak membunuh Guru Tao Bajiu dan Guru Tao Kuxi, dua cahaya iblis tiba-tiba muncul dan menangkis pedang Tianxing. Siapa itu? Lu Yun mengerutkan kening dan melihat ke arah munculnya cahaya ajaib itu. Aku melihat seorang pria mengenakan baju besi hitam dan memegang pisau ajaib perlahan berjalan keluar dari pusaran hitam. Dia adalah Raja Iblis Zunlou. Master Tao Bajiu dan Master Tao Kuxi lolos dari kematian, tetapi mereka masih ketakutan dan bergegas mengucapkan terima kasih kepada Raja Iblis Zunlou. Terima kasih, Raja Iblis, karena telah menyelamatkan hidupku. Raja Iblis Chonglou mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lu Yun, seringai muncul di sudut mulutnya. Lu Yun, kamu datang agak terlambat dari yang aku duga. Lu Yun tersenyum tipis, bukankah Raja Iblis juga demikian? Tampaknya jalan menuju alam iblis abis tidaklah mudah untuk dilalui. Kalau saja kau tidak mengirim seseorang ke sini untuk menjemput kita lebih awal, apa kau pikir kau bisa lebih cepat dariku? Raja Iblis Zunlou mendengus dingin. Aku juga. Lu Yun tidak berkomentar. Raja Iblis menatap Lu Yun dan berkata, Lu Yun, kekuatanmu memang pantas menyandang gelar Guru Tao pertama yang menentang surga, tapi kau hanya mengirim satu tubuh. Bukankah itu terlalu sombong? Lu Yun terkekeh dan berkata, satu tubuhku sudah cukup untuk menghadapimu. Sombong. Jejak kemarahan melintas di mata Raja Iblis Chonglou. Karena kamu begitu sombong, aku akan memotong tubuh Daomu terlebih dahulu dan menghancurkan seni pedang terpadumu. Raja Iblis sangat gembira. Lu Yun ternyata hanya mengirim tubuh Dao ke sini. Dia hanya mencari kematian. Tubuh Dao sangat penting bagi Master Dao Nitian, terutama bagi seseorang seperti Lu Yun yang mempraktikkan Dao pedang terpadu agung. Begitu tubuh Dao jatuh, fondasi Dao pedang akan terguncang. Dia sepertinya melihat adegan dirinya mendapatkan kembali gelar Master Anti Surga pertama. Yang lebih penting, misi yang diterima alam iblis abis dari alam semesta yang gelap, untuk menangkap Lu Yun hidup-hidup, sekarang tampaknya bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Sebelumnya, Lu Yun terluka oleh God Burial Nail, dan jiwa sejatinya pun rusak. Bahkan jika dia menghancurkan klan Kaisar Hongshawa, itu akan menjadi sia-sia. Jika dia dapat menghancurkan tubuh daunnya di sini dan merusak fondasinya dengan parah, tinggal menunggu waktu saja untuk menangkap Lu Yun hidup-hidup. Pertarungan antara Lu Yun dan Raja Iblis begitu keras hingga membuat khawatir banyak guru Tao di dekatnya. Aliran cahaya menembus kehampaan dan berhenti di tepi medan perang, mengamati konfrontasi puncak ini. Di antara para penguasa Dao yang datang, ada banyak penguasa Dao yang berada di peringkat 10 besar. Mereka semua tampak serius, mengetahui bahwa jarak antara mereka dan Lu Yun serta penguasa iblis Chonglou seperti jurang. Siapapun dari kedua orang ini dapat dengan mudah menghadapi kekuatan gabungan dari para penguasa Dao lainnya yang berada di peringkat 10 besar. Raja Iblis memiliki dasar yang kuat. Dulu, dia mampu melawan Kaisar Dao abadi dari alam kedua. Sekarang, dia mungkin bahkan lebih kuat. Ditambah dengan senjata suci tertinggi itu, Lu Yun mungkin bukan lawannya. Seorang guru Tao berwajah kurus dan mengenakan jubah emas berkata dengan suara rendah. Lu Yun pernah terluka oleh paku pemakaman dewa sebelumnya, dan jiwa sejatinya pun rusak. Penghancuran klan Hongshawa tidak mesti dilakukan olehnya sendiri. Aku khawatir ada orang-orang kuat lain yang membantunya di balik layar. Sekarang dia berhadapan dengan Raja Iblis, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya besar. Guru Tao lainnya yang bertubuh pendek dan gemuk dengan wajah penuh daging ikut menimpali. Tentu saja, ada juga penguasa Dao yang berdiri di pihak Lu Yun, yang sebagian besar adalah anggota aliansi Istana Dao. Mereka cemas karena Lu Yun adalah pilar aliansi Istana Dao dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Rekan Taois Lu Yun sangat kuat dan pasti akan mengalahkan Raja Iblis. Seorang guru Tao yang mengenakan jubah Tao hijau dan berwajah abadi berkata dengan keras, mencoba untuk meningkatkan moral pihaknya sendiri. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menarik banyak tatapan sinis. Di antara para Master Tao anti surgawi yang memasuki alam Taixuan, 70% merupakan anggota aliansi Istana Dao, dan 30% tidak memiliki hubungan baik dengan aliansi Istana Dao. Pada saat ini, ketiga 30% ini berdiri di belakang Raja Iblis, mengamati dengan penuh semangat. Aliansi Istana Dao juga bukan entitas monolitik. Beberapa Raja Dao iri dengan kekuatan dan status Lu Yun, serta sikapnya yang tangguh. Mereka diam-diam berencana tidak hanya untuk tidak membantu, tetapi bahkan untuk menjegalnya di saat kritis, menyebabkan Lu Yun menderita kerugian besar. Setelah Lu Yun memasuki alam Taixuan, dia tidak pernah berhenti berlatih tubuh pedang abadi. Peningkatan tubuh pikiran abadi dapat mendukung lebih banyak sel abadi, yang membuat kekuatan tubuh daunnya meningkat setidaknya 10%. Sekarang, dengan tubuh pedang abadi, dia sudah cukup untuk mengalahkan semua Master Dao anti surga kecuali Raja Iblis. Melihat para Master Dao Nitian yang datang satu demi satu, Lu Yun memiliki ekspresi tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Alam Taixuan terletak di domain Xuantian, yang dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Dia telah memperingatkan semua orang sebelumnya bahwa mereka yang termasuk dalam aliansi Istana Dao tidak termasuk, tetapi mereka yang berdiri di belakang Raja Iblis Zunlou, tidak ada yang akan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan, kejam dan tangguh. Seorang pemimpin alien bawaan yang tampak seperti elang dan ditutupi bulu emas gelap tertawa aneh. Lu Yun, kamu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan?
Tidak peduli seberapa jahatnya kamu, bisakah kamu melawan kami semua sendirian? Di sampingnya, Master Dao Anti Surga Alam Iblis Abis, yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam dan wajahnya tidak terlihat jelas, juga berbicara dengan nada sinis, Lu Yun, jangan lupa, ada juga Raja Iblis di sini. Masalahnya adalah apakah kamu bisa keluar hidup-hidup, dan kamu masih berani bicara omong kosong. Kurasa kamu mencari kematian, alam Taixuan adalah tempat pemakamanmu. Lu Yun melirik kedua orang itu dengan tatapan dingin. Dia tahu latar belakang alam Iblis Abis. Dikatakan bahwa ada orang-orang kuat di tingkat Sein Dao tertinggi di alam Iblis Abis, dan kekuatan mereka tak terduga. Namun, dia tidak peduli dengan hal-hal ini sekarang. Saat alam Taixuan lahir, semua orang awalnya datang untuk mendapatkan giok ilahi Taixuan, tetapi sekarang, karena keberadaan Lu Yun, tujuan banyak orang telah berubah dari mencari giok ilahi Taixuan menjadi merebut giok ilahi Taixuan yang tersisa dari Lu Yun. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan Taixuan Divine Jade dan meninggalkan alam Taixuan dengan selamat. Sebelumnya, Master Tao Taixu memperoleh sepotong Taixuan Divine Jade, yang menarik banyak orang untuk memperebutkannya, dan berakhir dengan kematiannya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Beberapa Master Tao yang berpengalaman dan kuat dari aliansi Istana Dao juga berkumpul bersama pada saat ini, berbisik-bisik. Lu Yun sudah keterlaluan, dia benar-benar ingin memonopoli Taixuan Divine Jade yang tersisa, kata seorang pendeta Tao tua berambut putih dengan nada tidak puas. Dia bahkan tidak menyadari berat badannya sendiri. Dengan adanya Demon Lord Zunlou di sini, bisakah dia menekan semua orang? Pendeta Tao bertubuh kekar lainnya mendengus dingin. Menurut pendapatku, mengapa kita tidak bekerja sama dengan Raja Iblis Zunlou dan memaksa Lu Yun untuk menyerahkan giok ilahi Taixuan? Dengan begitu, kita bisa mendapatkan bagiannya. Seorang guru Tao dengan tatapan seperti tikus menyarankan. Ini, bukan ide yang bagus. Jika kepala istana Tao mengetahuinya, bukankah kita akan dicap sebagai pengkhianat? Seorang guru Tao yang lebih muda ragu-ragu. Tentu saja, pembicaraan ini tidak bisa disembunyikan dari telinga Lu Yun dan Raja Iblis Chonglou. Lu Yun tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Namun, mata Raja Iblis Chonglou berkedip-kedip, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tatapan mata Lu Yun sekali lagi tertuju pada dua orang penguasa anti surga yang pertama kali mengejeknya, dengan niat membunuh di matanya. Bising, Lu Yun berteriak dengan dingin, dan kekuatan mental yang dahsyat tersapu keluar dalam sekejap, berubah menjadi dua pedang tak kasat mata, masing-masing menusuk ke arah Master Alien bawaan dari Anti Heaven Dao dan Master Alam Iblis Abis dari Anti Heaven Dao. Master Alien bawaan dari Anti Heaven Dao dan Master Anti Heaven Dao dari Abyss Demon Realm telah lama waspada terhadap serangan telekinetik Lu Yun. Mereka masing-masing menggunakan metode pertahanan telekinetik dan mengorbankan senjata sihir pertahanan pada saat yang sama. Namun, serangan telekinetik Lu Yun begitu mengerikan sehingga pertahanan Master Alien bawaan itu seperti kertas dan hancur dalam sekejap. Pedang telekinetik itu langsung menusuk ke lautan kesadarannya, menyebabkan jiwanya runtuh, roh sejatinya musnah, dan tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah. Di sisi lain, situasi Master Dao Anti Surga Alam Iblis Abis tidak jauh lebih baik. Meskipun pertahanannya lebih kuat daripada Master Dao Anti Surga Alien bawaan, pertahanannya hanya bertahan beberapa saat lebih lama. Tepat ketika pertahanannya akan runtuh, energi pedang yang mendominasi tiba-tiba muncul dan mengalahkan pedang telekinetik Lu Yun. Raja Iblis. Mata Lu Yun tertuju pada Raja Iblis yang mencoba menghentikannya. Dia melihat Raja Iblis memegang pisau ajaib, berdiri dengan gagah di udara, dengan senyum jenaka di wajahnya. Lu Yun, telekinesismu memang kuat, tapi sayang, itu tidak cukup bagus di hadapanku. Raja Iblis Zunlou mengayunkan pisau ajaib di tangannya dan berkata dengan arogan. Lu Yun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis dapat dengan mudah menghentikan serangan telekinetiknya. Dia dengan hati-hati merasakan napas pisau ajaib itu dan perlahan-lahan mengerti. Jadi begitulah adanya, pedang ajaib inilah yang menahan telekinesisku. Para Master Dao penentang surga yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Mereka semua tahu bahwa kekuatan telekinetik Lu Yun sangat mengerikan, dan hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat mengalahkannya. Namun sekarang, serangan telekinetik Lu Yun tidak efektif di hadapan Raja Iblis. Mungkinkah Raja Iblis telah menguasai suatu trik untuk menahan telekinesis? Pisau ajaib ini tampaknya agak aneh. Semua orang membicarakan dan berspekulasi bagaimana Raja Iblis Zunlou mengatasi serangan mental Lu Yun. Para Master Dao penentang surga dari aliansi Istana Dao membicarakan hal ini seperti semut dalam panci yang mendidih. Beberapa dari mereka menggosok tangan mereka dengan gembira, dengan cahaya keserakahan berkedip di mata mereka. Anak ini akhirnya menemui ajalnya. Kupikir dia benar-benar tak terkalahkan. Seorang guru Tao berhidung mancung dan berwajah monyet tertawa aneh. Sekarang Raja Iblis Zunlou telah mengeluarkan pisau ini, trik apa lagi yang dimilikinya? Seorang guru Tao bertubuh pendek dan gemuk lainnya menimpali. Benar sekali. Aku marah ketika melihat tatapan arogannya sebelumnya. Sekarang, dia telah menabrak tembok. Mereka bersorak gembira, seolah-olah mereka telah melihat adegan Lu Yun dibunuh oleh Raja Iblis Chonglou, seolah-olah giok ilahi Taixuan berada dalam jangkauan mereka. Namun, ada juga beberapa guru Tao yang jujur yang mengerutkan kening dan khawatir tentang situasi Lu Yun. Lu Yun terlalu impulsif. Dia seharusnya tidak datang hanya dengan kesadaran ilahinya. Seorang guru Tao yang mengenakan jubah Tao hijau berkata dengan suara yang dalam, penguasa setan sudah siap.
Dia seharusnya membiarkanku masuk untuk memastikan kemenangan. Guru Tao lainnya juga mendesah, ya, anak ini terlalu muda dan pemarah, dan dia tetap menderita kerugian pada akhirnya. Kita tidak bisa hanya melihatnya gagal dan binasa. Master Tao Taiksu dan Master Tao Xuantian memasang wajah pucat. Mereka melotot marah ke arah Master Tao Nitian yang sedang menertawakan kemalangan orang lain dan bahkan ingin bersekongkol dengan Raja Iblis Zunlou. Sekelompok orang yang tidak tahu malu. Teriak pendeta Tao Taiksu dengan marah. Dengan musuh yang kuat di depan pintu, kalian masih berpikir untuk mengkhianati Istana Tao dan berkolusi dengan musuh. Ini benar-benar aib bagi Istana Tao. Pendeta Tao Xuantian mendengus dingin, dalam menghadapi kepentingan, beberapa orang akan benar-benar menunjukkan warna asli mereka. Namun, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Raja Iblis Zunlou untuk mengalahkan Lu Yun. Matanya bersinar dengan tekad, dan dia sangat yakin dengan kekuatan Lu Yun. Pendeta Tao Taiksu juga mencibir, mereka hanya sekelompok badut. Bagaimana mungkin Lu Yun takut pada mereka? Tunggu dan lihat, dia pasti akan mengejutkanmu. Lu Yun menatap dingin ke arah pisau ajaib di tangan Raja Iblis Zunlou dan bertanya dengan suara yang dalam, apa nama pisaumu? Raja Iblis mengangkat pisau ajaib di tangannya. Bilahnya hitam seperti tinta, memancarkan aura menakutkan. Pisau ini disebut, pemisahan pikiran, katanya dengan arogan. Selain fungsi dasar dari Supreme Sein Weapon, ia juga dapat memotong semua serangan telekinetik. Bagaimana, apakah ini mengejutkan? Untuk menghadapimu, aku membayar mahal untuk mendapatkan pisau ini. Lu Yun mencibir, harga. Kurasa seseorang membantumu mendapatkannya, kan? Apakah menurutmu kamu pantas memiliki harta karun seperti itu? Wajah Raja Iblis Chonglou berubah, dan dia berkata dengan marah, beraninya kau. Kau pikir kau siapa? Jika bukan karena bantuan Kaisar Dewa Kuno dan Ratu Lang Huan, apakah kau pikir kau bisa selamat dari kesengsaraan prajurit suci? Hari ini, aku akan membunuhmu dan mengambil senjata suci tertinggi milikmu. Saat itu, aku akan memiliki 2 senjata suci tertinggi, dan aku akan mampu membunuh bahkan Kaisar Dewa Abadi Alam Ketiga. Raja Iblis menoleh untuk melihat ke arah Dao Master yang menentang surga dari aliansi Istana Dao dan berkata dengan nada yang mempesona, semuanya, kemuliaan kalian telah direnggut oleh Lu Yun. Kelahiran Taixuan Divine Jade awalnya adalah kesempatan bagi kalian, tetapi kalian diintimidasi dan dipaksa oleh Lu Yun, dan kalian bahkan tidak sempat minum seteguk sup. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah denganku, bunuh Lu Yun, dan bagilah Taixuan Divine Jade. Atas nama kekuatan di belakangku, aku bersedia membaginya denganmu. 4 Taixuan Divine Jade, 2 untuk kita masing-masing. Aku dapat menjamin ini dengan sumpahku.